ketika libur sebelum UTS waktu itu saya sama teman sekamar, kan saya satu kamar itu berdua, main-main jalangkung, iseng main jalangkung. Ya udah nih alat-alatnya, saya bilang gitu kan, udah dikeluarin alat-alatnya semua nih, pulpen yang kayak gitu. Jalangkung, jalangse, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Sampai saya jam 12:30 malam tuh nggak muncul yang katanya muncul kuntilanak lah, inilah itulah, nggak ada. Saya bilang bohong berarti. Udah tidur lah ya, saya bilang itu udah males, capek lah, sia-sia juga kayak gini-ginian, tempat doang sepi, serem enggak. Besoknya jam 9 malam saya lagi ngerokok, lagi nyantai ya sama temen tuh di kamar ada yang ngetok. Akhirnya saya buka pintu, coba lihat Lur, saya di depan pintu, lihat Lur ke bawah tangga. Nah di situ dilihat sama teman saya, itu dia ngelihat pocong di bawah, cuma lagi duduk di tangga. Saya memutuskan pindah kontrakan. Itu dapet masih di area kampus juga. Saya kirain makhluk itu udah nggak ngikutin. Ternyata sampai kosan berikutnya juga masih diikutin dengan makhluk yang sama. Halo pasukan Lentera Malam, pada bosan gak nih sama cerita tentang pocong? Kalau gue sih selalu tertarik ya kalau ada cerita-cerita tentang pocong. Karena narasumber gue kali ini, dia ini akan menceritakan tentang kejadiannya ketika diteror sama sosok pocong selama bertahun-tahun. Dan juga selama dia ini ngekos di daerah Bandung. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Bang Fadli. Kita sapa dulu aja. Bang Fadli, apa kabar Bang? Baik ya Bang ya? Ya. Oke, Bang Fadli, ini katanya sempat diikutin sama sosok pocong nih, sampai pindah kosan 3 kali. Iya, benar. Iya. Itu di daerah Bandung lah ya, saya itu Bandung. Itu saya pindah kosan 3 kali. Yang pertama awalnya di kosan pertama itu yang saya digangguin. Yang di kosan kedua teman saya sampai sakit 1 minggu, akhirnya dijemput sama keluarganya. Itu ya gara-gara diganggu pocong itu, sampai nggak kuliah lagi. Oke, nah ini sosok pocong yang sama di 3 kosan ini? Yang pertama, yang kedua sama, yang ketiga itu saya minta bantuan bapak-bapak itu supaya saya dihilangin dari sosok pocong itu. Oh, sampai minta bantuan ya pada akhirnya ya. Oke. Oh ya, sampai semua teman-teman saya yang datang ke kosan juga diteror sama sosok pocong itu, sampai berbentuk calon istri saya. Oh, iya. Sampai segitunya ya ini teror pocongnya ya. Iya. Terus temennya Bang Fadli ini sempat ada kabar nggak gimana tuh kondisinya pada saat itu ya? Sampai saat ini belum pernah ada kabar. Nggak ada kabar lagi? Ketika saya masih kuliah juga, saya nanya ke teman-teman, itu pada nggak tahu. Gimana kabarnya? Iya, dia entah pulang kampung atau kemana, nggak tahu. Saya tanya juga. Waktu itu pas dijemput, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya saya. Pas sampai kampungnya juga nggak ada yang tahu tuh sampai sana atau enggak. Atau keadaannya sampai sekarang pun gimana, saya nggak tahu. Nggak ada nomor telepon segala macam? Nggak ada. Nggak ada nomor teleponnya, nggak ada Facebooknya, sampai saya cari pun nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Gue penasaran nih gimana sih cerita lengkapnya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Fadli, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Fadli, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
Jadi waktu tahun 2003 itu saya mulai kuliah di Bandung. Nah, mulai kuliah di Bandung, saya cari kosan daerah sana, itu dapat kosan di belakang kampus. Di belakang kampus, yang notabene-nya itu bakal digusur di tahun berikutnya. Setelah 1 tahun berjalan. Itu saya awal-awal ngekos sih nggak ada masalah, nggak ada kejadian yang serem atau yang ngeganggu-ganggu dari makhluk-makhluk astral kayak itu nggak ada. Tapi ketika libur sebelum UTS waktu itu, saya sama teman sekamar, kan saya satu kamar itu berdua. Ketika waktu libur UTS itu saya main-main jalangkung. Iseng main jalangkung. Jam 8 malam tuh nggak ada masalah kan. Iseng ini, nggak muncul-muncul, saya bilang itu bohong kali ini ya, orang-orang cerita kan gitu. Katanya kalau main jalangkung bisa datang gini. Terus teman saya yang satu lagi, iya lur, bohong. Ya udahlah, besok lagi, udah sekarang pada tidur lah. Saya akhirnya tidur tuh. Besoknya malam saya iseng lagi. Teman saya sih yang ngajakin, lur, coba lagi yuk. Ayo, saya bilang gitu. Yaudah nih, alat-alatnya saya bilang gitu kan. Udah dikeluarin alat-alatnya semua nih, pulpen yang kayak gitu. Itu jam 10 malam nggak ada masalah. Sampai saya jam setengah 1 malam tuh nggak muncul. Nggak ada yang muncul sama sekali. Yang katanya muncul kuntilanak lah, inilah, itulah, nggak ada, saya bilang. Bohong berarti. Dari situ saya langsung, udah tidur lah ya, saya bilang itu udah males, capek lah, nggak sia-sia juga kayak gini-ginian, tempat doang sepi, serem enggak. Besoknya jam 9 malam saya lagi ngerokok, lagi nyantai ya sama temen tuh di kamar. Lur, lapar gak? Lapar katanya. Beli makan gak? Ntar lah katanya gitu. Ya udahlah ntar ya. Sambil ngerokok tuh kamar ada yang ngetok. Pelan sih. Lur, siapa lur? Tahu katanya. Anak-anak udah pada pulang kali. Dibuka sama dia. Kosong. Sedangkan lantai saya itu papan. Papan. Kalau itu dikerjain, pasti berisik. Dia lari atau jalan, pasti bunyi. Oh iya, ada langkah kaki ya. Duk pasti gitu. Udah nih orang kali, coba lihat di samping, saya bilang gitu. Takutnya di bawah bangku. Diintip sama temen tuh. Nggak ada lur. Yaudah, tutup aja. Saya udah mulai merinding tuh di situ. Nih digangguin nih. Ini antara kalau orang jahil kita kerjain lur. Tapi kalau bukan orang jahil gimana? Ya nggak tahu katanya gitu. Akhirnya udahlah. Saya bilang gini. Udah tutup pintu kan. Ngerokok lagi. Nggak nyampe 1 menit 2 menit. Ngetok lagi. Lebih kenceng. Duk. Buka tuh sama saya. Kosong lur. Tutup sama saya kan. Siapa ya? Terus kata teman saya tuh gini. Yang kemarin kali ya baru datang kata telat. Telat dari mana, masa makhluk gituan bisa telat? Nggak lama. Ngetoknya lebih kenceng lagi. Kayak orang marah. Duk. Akhirnya saya buka pintu. Coba lihat lur, saya di depan pintu. Lihat lur ke bawah tangga. Jadi bentuk kosan saya itu satu kamar. Ini kamar ada 4 di atas. 4 kamar. Di bawah tuh kamar calon istri saya sama kamar ibu kos. Nah di situ dilihat sama teman saya. Itu dia ngelihat pocong di bawah, cuma lagi duduk di tangga. Saya bilang gini, ada kuncir apaan? Kalau saya kan pemikirannya kuncir rambut perempuan atau apa gitu. Kuncir, dia nggak berani nyebut pocong kali ya. Kuncir, udah masuk, saya bilang gitu. Masuk dia, pocong dari mana? Nggak mungkin kalau pocong bisa ngetok, orang tangan aja keikat, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, pocong, demi Allah pocong katanya. Wallahi pocong itu di bawah. Terus saya lihat nggak ada. Saya lihat tuh nggak ada. Halu, saya gituin aja, halu aja loh. Terus yang ngetok siapa kalau bukan pocong? Saya digituin saya. Udahlah, kita tidur. Tidur.
Akhirnya pada tidur lagi tuh. Aman tuh, pagi aman, siang aman, sore aman. Malamnya jam setengah 10 atau setengah 11-an lah itu. Pintu udah ditutup, bener-bener ditutup sama saya itu. Kebuka sendiri. Lur, pintu siapa yang ngebuka? Nggak tahu katanya. Itu coba lihat. Nggak berani, takut. Ya udah yuk bareng berdua, lihat. Akhirnya lihat berdua nih. Saya lihat berdua tuh nggak ada apa-apa. Ini antara orang yang ngerjain atau makhluk yang kemarin. Iya, kayaknya makhluk yang kemarin, saya gituin aja kan, saking kesalnya saya tuh. Udahlah, nggak usah ini. Tuh, udah masuk ke dalam kamar. Kebetulan di kosan saya itu, di dalam kamar ada jendela, ada batas, itu ada ruang kosong sekitar setengah meter. Di jendela itu ada yang ngetok. Duduk kayak orang marah. Bukalah sama saya hordengnya. Itu bukan sosok pocongnya yang keluar, tapi sosok kuntilanak keluar. Saya bilang astagfirullahaladzim, saya tutup kan. Gimana lur? Nggak tahu. Itu ada di belakang itu. Nah, akhirnya saya saking takutnya, itu lemari yang dari plastik itu, yang pakai sleting, itu saya masuk berdua di situ sampai pagi. Saya masuk berdua sampai pagi, saking takutnya. Bener-bener karena saya yang ngelihat, dan dia juga ngelihat, memang ngelihat bajunya aja katanya. Pocong bukan lur, bukan, itu kunti. Saya ngeliatnya kunti, tapi kalau tadi itu pocong kali yang kemarin, bukan, itu kunti. Saya ngeliatnya gitu. Udahlah, saya mau pergi aja kayak gitu, kata mau ke rumah teman aja. Jangan, udah sampai pagi akhirnya di situ udah nggak kemana-mana, nggak berani keluar juga. Pagi bangun, saya berangkat ke luar cari makan, kan masih libur tuh kebetulan, masih libur kampus. Teman saya juga cari makan. Nah, pas selang beberapa hari kemudian, selang 2 hari, itu saya lagi iseng di kamar, lagi ngerokok aja sendirian saya di kamar. Itu anak-anak teman-teman belum pada datang, masih pada libur UTS. Itu di pojok atas itu ada kunti gede banget. Dari situ saya udah mulai gemeteran nih, udah wah takut, mau lari juga bingung, mau ngomong nggak bisa, baca doa nggak bisa, benar-benar nge-freeze sayanya, udah nggak bisa bergerak sama sekali. Nggak lama saya minta tolong juga, nggak ada yang dengar kayaknya itu. Akhirnya saya berani tuh keluar, keluar, udah saya bilang, aduh nih kalau kayak gini gimana, saya SMS tuh, zaman dulu kan masih SMS teman saya, lur gimana, lagi di rumah temen, ngapain, ngerjain tugas buat UTS katanya, pulang nggak kayaknya nginep. Waduh, makin merinding saya kan, waduh ini nggak bakal selamat saya hari ini. Nggak lama dari situ saya balik ke kosan, itu masih aman sampai paginya aman. Akhirnya teman-teman pada datang tuh, yang pada pulang kampung pada datang. Situ saya udah mulai tenang tuh, Nah dari situ teman saya datang pagi-pagi sekitar 7:30. Itu udah 4 hari kemudian ya, 4 hari setelah muncul kuntilanak itu. Dia nanyain, nggak ada kejadian? Nggak ada, sama lo pergi. Jangan-jangan tuh makhluk ngincer lo, saya bilang gitu. Enggak mungkin ngincer gua. Nah itu saya nggak percaya kalau dia bilang sosok pocong, karena yang saya lihat itu sosok kuntilanak. Ya. Nggak lama kemudian saya dari bawah habis makan, saya naik ke atas, itu jam 10:30 malam, ngeliat sosok pocong yang dilihat sama teman saya. Pas saya mau naik ke tangga, itu dia udah ada di tangga, udah di ujung tangga. Astagfirullahaladzim. Saya kalau lari itu jatuh, karena tangga itu udah makan korban banyak. Yang jatuh di situ, entah dia mau mandi lah atau pokoknya jatuh aja, termasuk calon istri saya jatuh di tangga itu juga. Makanya saya bilang, aduh kalau saya lari pasti jatuh ini, soalnya udah setengahnya kan, saya bilang gitu. Udah saya baca doa, tetap nggak hilang. Ya mungkin yang bisa baca doa, yang berkeyakinan tinggi itu baru bisa hilang kali ya. Kalau saya waktu itu masih kotor kali, nggak tahu juga. Jadi pas saya baca doa pun nggak hilang, baca ayat kursi pun nggak hilang. Udah akhirnya saya pelan-pelan ke bawah sampai
pijakan tangga yang paling bawah saya loncat, saya lari. Udah saya lari, saya SMS teman saya, Lur di mana posisi? Di rumah temen Lur, ngerjain tugas. Ya udah saya samperin, ya udah kesini aja. Nah, saya nggak langsung ke situ. Saya ke rumah teman saya dulu, namanya Oca. Cak, gue nginep ya di kosan lu. Kenapa lu pucet? Gak apa-apa Cak, gue paham Dli. Lu kenapa? Cerita aja. Kalau lu paham berarti lu tahu dong. Ada tuh ngikutin pocong. Begituin saya. Lu jangan nakut-nakutin Cak. Ini gue lagi ketakutan demi Allah. Itu pocong ngikutin lu. Lu kenapa? Emang lu ngapain? Ceritain tuh sama saya. Gini kejadiannya. Gue iseng. Ya itu kesalahan lu. Ini dia mau nitipin pesan sama lu. Dia mau nitipin pesan sama lu. Tapi Cak, yang selama ini gue lihat itu bukan sosok pocong, tapi kunti. Bukan. Itu mata lu doang. Makhluk gituan bisa berubah jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Karena dia lebih paham kan saya. Oh gitu berarti ya. Emang begitu Cak? Ya iya. Dia bisa jadi pocong, bisa jadi kunti, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Bahkan bisa jadi hewan juga bisa. Tapi ingat, ini berawal dari kejahilan lu berdua sama temen lu. Gituin saya. Terus gimana Cak solusinya Cak? Susah. Kalau itu pesan belum bisa diiniin. Sampai. Nah, jadi harus pesan si makhluk itu disampaikan ke saya. Setelah saya cerita, si Ocha juga cerita caranya begini, ujung-ujungnya nggak bisa. Caranya gimana tuh maksud Ocha? Jadi harus ngelakuin kayak misalnya saya harus dimasukin sama ini. Nggak bisa. Dia udah ditarik pun dimasukin ke saya nggak bisa. Mental. Kenapa? Lu mau tahu apa sih sebenarnya? Kenapa lu sampai berbuat kayak gitu? Iseng. Karena itu kosan sepi, gue iseng berdua pengen tahu bener datang nggak? Ternyata nggak datang. Di hari setelah berikutnya itu baru datang. Aduh susah udah kayak gini. Susah nih. Gue lepas tangan, gue angkat tangan. Lu jangan gitu Cak, lu temen gue Cak. Ya gimana lagi? Udah lu rajinin sholat aja nih, rajinin ibadah aja. Pokoknya yang tekun ibadahnya, yang rajin nih. Sering-sering zikir aja lah kalau di jalan. Oh iya Cak, kalau itu udah pasti Cak. Akhirnya tuh udahlah saya nginep tuh 1 hari situ. Balik ke kosan, mandi, brok. Saking takutnya tuh, SMS teman saya, Lur di mana? Masih di kosan temen. Ya sialan nih orang nggak balik-balik. Bener saya di ini saya bilang udah akhirnya saya lari ke kosan dia, ke kosan temennya dia tuh. Lur, kosan berantakan, jatah lo beresin, saya gituin. Ya gampang kosan berantakan, ntar kalau emang itu mah sewa pembantu aja lah katanya. Saya bilang gaya-gayaan lo anak ngekos aja sewa pembantu, makan aja pakai mie, saya gituin kan. Terus katanya bukan gitu Lur katanya. Ntar aja lah ceritanya. Dia mau cerita sebenarnya, cuma karena ada temannya kali kan. Soalnya di kosan saya aja juga mungkin ada yang dengar, ada yang tahu, cuma nggak berani ngomong ke saya berdua. Karena saya berdua juga nggak pernah cerita. Itu termasuk ke calon istri saya juga, saya nggak cerita, nggak mau. Saya tetap paksa. Ayo pulang. Udah jam 7:30 malam. Ayo pulang ke kosan. Ngapain sih lu kayak bini gua aja nyuruh pulang? Ya bukan begitu, itu kosan. Saya bilang gitu, kosan nggak ada yang nempatin. Kan udah rame ini banyak anak-anak, saya gituin. Saya udah tahu dia takut. Ya udah yuk pulang. Tapi setelah ngerjain tugas ini ya udah yuk saya tungguin. Udah saya tungguin tuh. Tugasnya beres, saya pulang. Saya kan untuk kamar mandi di bawah tangga, ada kamar mandi tuh tempat saya mandi. Anak kos atas, kamar mandinya di bawah tangga. Lur, kamar mandi dulu ya. Yaudah saya langsung ke atas ya Lur ya. Yaudah oke. Saya masuk kamar mandi. Pas masuk kamar mandi, biasa aja udah buang air kecil. Saya keluar nih. Keluar depan itu tuh ada teman saya. Teman saya yang tadinya mau ke atas. Lur, katanya mau ke atas. Iya. Itu doang. Terus dia masuk kamar mandi, saya keluar. Dengar kok dia nutup pintunya, dengar.
Saya ke atas, pas ke atas itu dia ada di sofa depan kamar. Dia lagi duduk, lagi ngerokok. Lur, yang tadi ke bawah siapa? Apaan orang? Apa gue mah dari tadi juga di sini? Itu tadi ke bawah. Makanya lu jangan so berani. Bukan so berani, itu tadi lu di bawah. Lu di bawah. Udah bentar, dia buka pintu, lempar tas, ayo ke bawah nongkrong sama anak-anak. Saya udah sakit kepala tuh kan. Wah, ini bener Lur. Gue kayak di press kepala gue. Bukan lo aja, itu kejadian udah 4 hari yang lalu gue juga kayak gitu. Gue tadi mau cerita, ada teman-teman gue nggak enak. Jadi pas saya pergi makan, dia tidur itu disekep. Yang di hari berapa nih? Yang pas setelah kejadian Kunti. Oke. Dia sempat pulang. Dia sempat pulang, kan saya ngelihat dia nggak pernah pulang-pulang. Ternyata dia pulang. Dia disekep, nggak bisa gerak sama sekali, sampai nangis. Akhirnya dia bisa berontak, dia udah kabur. Saya juga curiganya gitu, ini kok baju dia udah mulai di lemari udah nggak ada. Kan lemari dia sama lemari saya sama, satu. Baju di lemari, baju dia udah mulai kosong. Apa ini orang mau kabur, saya bilang gitu kan. Nah dari situ saya bilang, kenapa lu nggak cerita? Saya bilang gitu, kenapa lu nggak cerita? Terus teman-teman nih, yang teman-teman kosan pada mulai ngumpul. Ada yang bawa rokok, ada yang bawa minuman. Berhenti ceritanya, lagi ramai anak-anak. Ya udah diem saya. Udah saya akhirnya cerita biasa, ngobrol ngalur ngidul. Udahlah, udah malam besok pada kuliah. Akhirnya pada bubar. Saya sama dia mau ke atas. Itu pocong di tangga ada lagi. Di atas tangga ada lagi. Lur, pocong. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, kita ini aja katanya. Kabur dulu ke rumah teman. Nah, akhirnya ke rumah teman dia lagi tuh. Ke bawah lagi Ke rumah teman dia yang deket sama kosan. Sampai di rumah temannya itu saya mau cerita gimana, mau ini gimana gitu. Tapi temannya mungkin paham. Saya langsung dikasih minum. Ini minum, pada minum. Nggak nanyain apa-apa? Nggak. Kenapa lu lari-larian, capek digituin? Ya biasa lah. Udah akhirnya dia sebenarnya tahu. Cuma intinya saya nggak berani cerita ke siapapun karena takutnya terjadi apa-apa sama saya sama teman saya ini. Akhirnya saya ke atas, udah ini jam 12:30 tuh, jam 1:30 malam saya berani ke atas tuh sama dia berdua. Kelingak-kelinguk, aman saya bilang. Aman Lur, nggak ada apa-apa. Udah yuk ke atas. Sampai kamar, itu jendela digedor lagi. Dalam kamar, jendela digedor lagi, kenceng banget itu. Benar-benar kayak orang benar-benar marah banget. Duk. Itu kaca juga sampai getar, benar-benar getar. Nggak mungkin kalau bukan makhluk yang ngegedor, nggak mungkin yang dengar saya berdua doang. Kalau orang yang ngegedor, itu pasti di kosan pasti pada dengar dan pasti pada marah ke kamar saya gitu. Ini nggak ada. Sedangkan kamar saya sebelahan sama, ya dibilang ustadz lah. Coba Lur buka jendelanya, nggak berani. Yaudah kalau nggak berani, ini kita sama-sama nggak berani nih, kita tidur. Ada yang gedor, ada yang apapun, nggak usah dihirauin. Itu kejadian terus, sampai jam 3 digedor. Saya sampai nggak bisa tidur. Sampai di kampus pun saya masih ngantuk itu karena gara-gara itu. Tapi pada saat itu benar-benar nggak ngeluarin suara apapun? Nggak. Cuma gedoran aja? Iya. Itu, jadi, bener gedorannya tuh buk. Iya. Gitu. Dan lagi ruang setengah meter itu nggak mungkin dilalui orang karena itu buntu. Sini buntu, ini buntu kecuali dari kamar saya. Selama 1 tahun saya diganggu kayak gitu, antara gedoran, terus ngelihat pas lagi mandi di kamar mandi itu ada. Itu juga pas saya mau beli makan selalu ditungguin di atas tangga. Selang setahun saya memutuskan pindah kontrakan. Nyari kontrakan itu dapet masih di area kampus juga. Saya kirain makhluk itu udah nggak ngikutin.
Ternyata sampai kosan berikutnya juga masih diikutin dengan makhluk yang sama. Masih lanjut. Pocong yang itu juga. Bentuknya, bajunya, semuanya juga itu masih ingat saya tuh. Nah, maaf Bang. Pas pindah kosan itu masih dengan teman yang sama? Enggak, saya sama istri saya, sama calon istri saya itu. Sama calon istri. Ya, saya pindah sama calon istri saya. Saya ngekos itu, ini kamar saya, ini kamar calon istri saya ya. Kebetulan itu kan liburan panjang tuh. Liburan panjang saya masih di kosan. Jadi kosan itu pas pindah ke kosan yang kedua itu kosan sepi, dalam keadaan sepi. Nggak ada yang ngekos. Selain saya sama calon istri saya. Nah, calon istri saya pulang karena liburan. Liburan kuliah tuh. Saya akhirnya tinggal di kosan. Nah, dari situ 1 hari, 2 hari, 4 hari itu nggak ada gangguan. Selama 4 hari nggak ada gangguan. Di hari kelimanya, saya lagi nyuci baju, pas ngejemurnya, di pojokan deket jemuran, sosok pocong itu muncul lagi. Itu sosok pocong muncul lagi, dia nggak ngomong apa-apa. Tapi merhatiin saya kayak, karena matanya itu bolong, kosong, saya nggak bisa ngeliat matanya, ya kan. Tapi mukanya itu menghadap ke saya. Saya sempat mau lari gimana kan, saya bilang udahlah jikir aja, ini baju belum selesai, saya bilang gitu. Saya juga mikir kan di bawah rame, banyak yang jualan, terus anak kosan lain juga masih ada, belum warga-warga situ. Akhirnya udahlah saya beraniin aja, saya ngejemur baju, udah beres ngejemur baju, saya masuk ke kamar, saya ngintip dari kamar tuh, karena kamar saya langsung menjurus ke arah jemuran. Itu nggak ada. Tapi ke arah jemuran itu nggak ada. Tapi pas saya lihat ke sebelah sini, itu ada di sebelah sini. Dan itu bulak-balik kelihatan bayangan. Nah, dia kalau orang jalan, kalau pocong bohongan dia loncat nggak jelas lah. Ini benar terbang, gitu. Udah gitu cepet, nggak lambat kayak ya, yang di film-film itu. Dia cepet, seret dia. Saya nggak berani keluar, saya bilang, ambil tasbih aja, udah jikir aja, saya bilang gitu kan. Ingat teman saya tuh Ocha bilang, udah coba jikirin aja kalau ini. Sampai pagi itu dia masih bolak-balik, sampai jam 3:30. Di jam 4:30 itu udah nggak ada pas azan. Habis azan itu saya langsung keluar. Habis sholat subuh saya keluar lari dulu, udah lari. Ketemu teman saya, Cak, masih diganggu, Cak. Gimana dia? Itu soalnya nitip pesen tapi lu dimasukin aja nggak bisa, katanya. Jadi harus ada mediasi. Gue nggak percaya gitu-gituan, Cak. Saya gituin langsung. Gue nggak percaya gitu-gituan, Cak. Gue nih orang yang paling nggak percaya gitu-gituan, tapi takut, Cak. Kalau ngadepin, kalau ngadepin takut. Kalau ketemu takut. Kalau ketemu takut. Cuma nggak percaya kalau ada gitu-gituan. Bukannya lu dulu sering ngalamin, tapi takut. Nah, gimana caranya supaya gue berani, Cak? Ya udah jikir, lu hadepin aja, nggak usah takut. Udahlah, akhirnya dari situ saya Ocha ke kampus. Saya langsung ke rumah temen saya yang di kosan awal, yang bareng di kosan awal. Dia udah pindah kosan juga. Itu saya gedor pagi-pagi, sekitar jam 7:30 ke jam 8 gitu, lupa. Lur, ya katanya. Dia habis mandi tuh, kayaknya mau ke kampus. Masih diganggu? Masih sih, cuma nggak terlalu parah, nggak sampai ngedekep kayak kemarin-kemarin. Terus diganggunya diapain? Ya paling muncul, dia lewat gitu doang. Kira-kira bisa hilang nggak? Kalau kata Pak Ustadznya bisa, karena dia pas liburan itu dia berobat di kampungnya, di kampungnya. Nah dari situ dia hilang dari gangguan-gangguan itu. Saya mau berobat juga bingung, orang posisi anak kosan duit dari mana sih buat bayar-bayar gituan? Terus saya bilang gini, kalau ada yang bisa nyembuhin lu, bisa nolongin gak lu? Saya gituin. Ya semua juga pakai duit. Zaman sekarang mana ada yang nggak mau pakai duit? Saya pribadi duit dari mana, Lur? Saya bilang gitu. Udahlah,
Yang penting lu udah selamat, gue ntar nyari sendiri deh. Mudah-mudahan aja dapet lah orang yang bisa diiniin. Saya bilang gitu. Yaudah Lur, sehat-sehat ya di kosan baru, jangan sampai terulang lagi yang kemarin-kemarin, jahil. Ini udah kesalahan kita. Nah makanya nih saya samarin namanya, dia nggak mau disebut namanya. Makanya saya panggil dulur saya panggil gitu. Lur. Akhirnya tuh udah tuh saya udah jarang ketemu sama dia. Ajaklah teman saya yang di kosan lama juga nih, yang orang agak Cina itu. Ja, main yuk ke kosan baru. Ayo, di mana katanya? Itu belakang kosan lu. Oh ya udah yuk. Main sama dia tuh. Nah, calon istri saya datang. Saya datang duluan nih sama teman saya yang Oja ini, namanya Oja. Gue beli rokok dulu. Ya udah, beli rokok. Calon istri saya datang bawa makanan. Makan saya situ. Si Oja tiba-tiba langsung ke depan. Ke teras depan. Dia ngelihat calon istri saya itu ada di depan. Karena kenapa dia langsung ke depan? Karena ngelihat ada orang di depan, makanya dia langsung pas nengok calon istri saya ditegur sama dia, ditegur. San, udah datang? Iya aja baru ngomong begitu. Dia akhirnya ke kamar saya kan. Oh ya dan gue mau ke kamar dulu ngasih rokok si Fadli. Ngelihat calon istri saya lagi makan sama saya. Lah, itu yang di depan siapa katanya? Saya langsung bilang, depan siapa sih? Jangan ini ya, itu masih jam 7 malam lah. Azan Isya juga belum itu. Saya ingat banget. Ini orang udah jangan nakut-nakutin Ja. Ini dari kemarin udah kejadian berkali-kali begini itu dari kosan lama Ja. Terus kata si Oja, lu pasti jahil lagi nih. Lu pasti iseng lagi nih. Enggak Ja, di sini gue nggak pernah iseng. Nggak pernah jahilin kayak gitu lagi. Aduh. Terus ini gimana kata si Oja. Jadi kita lihat tuh rame-rame, dilihat kosong, nggak ada orang. Yang saya khawatirin tuh si Oja kan orangnya putih ya, bibirnya merah, jadi pucet pasi itu. Ja, lu yakin gue lihat, udah sekarang gini minum dulu Ja, pucet muka lu, sampai saya ambilin kaca nih ngaca. Kok gue begini ya, dia orang non-is, ya. Sampai ngomong astagfirullahaladzim. Lu ngeledek apa gimana Ja? Sampai saya tendang, lu ngeledek apa gimana? Mentang-mentang lu kalau ngeliat pemburu hantu tuh bawa Islam, saya bilang gitu. Bukan, di keluarga juga ada yang Islam, kata keluarga gue juga ada yang Islam, kata. Astagfirullahaladzim. Udah sekarang gini aja, lu berani pulang nggak? Gak berani. Udah akhirnya bertiga saya di situ. Calon istri saya juga takut mau ke kamarnya. Padahal baru denger ceritanya ya. Iya. Enggak. Udah pindah ke kamar lu cewek sendirian di sini itu. Enggak. Udah akhirnya itu saya tidur, calon istri saya di kasur, saya masih Oja tuh di ubin. Berdua nih. Lu nyiksa gua aja. Jadi gara-gara ngeliat kayak gituanan. Itu selang beberapa lama tuh nggak ada kejadian lagi. Sampai saya malam-malam mau beli makan. Saya ngeliat dari bayangan jendela, saya tuh lewat lagi. Itu masih kosong kosan. Masih kosong, belum ada yang ngekos. Ini saya bilang nih datang lagi apa gimana? Terus saya ingat pesan teman saya si Ocha itu, lu harus berani. Jadi Ocha sama Oja itu beda ya. Oja tuh Roja. Lu harus berani. Dilawan, jangan takut. Nah dari situ saya udahlah cuek, saya buka pintu, saya langsung keluar tanpa ngeliat ke belakang. Tuh saya juga ambil motor, udah ngebut saya sampai tempat makan. Saya mikir kalau saya balik ke kosan, ini kan calon istri saya lagi ke rumah temannya, ini saya sendirian, sepi. Ini bakal datang lagi. Tapi pesan si Ocha aja saya selalu ingat, saya bilang gitu. Dalam hati tuh gerutunya itu aja terus. Nekat lah saya pulang. Saya ngelihat ada calon istri saya. Ini beneran bukan? Saya kebayang si Roja ini dari mana? Beli makan. Saya ngeliat kunci kamar dia kan. Oh nyantol, ada berarti ini orang beneran, saya bilang gitu kan. Takutnya
tiba-tiba hilang kan. Calon istri saya masuk kamar, di kamar saya ada yang tidur. Hah? Maksudnya gimana tuh? Saya baru buka pintu, itu ada yang tidur. Ya, terus? Saya mau masuk, bingung kan. Saya udah astagfirullahaladzim, mau teriak nih saya. Maksud saya mau saya lawan nih, maunya apa? Mau saya gituin. Nggak berani saya tutup, keluar lagi saya. Tanpa bilang calon istri saya. Yang tidur itu bentuknya seperti pocong. apa? Pocong yang di jemuran. Ya saya kabur udah, nggak mau pulang sampai pagi. Ninggalin calon istri itu, iya. Itu. Iya. Biarin aja, kan dibilang gentle juga, orang lawannya makhluk. Lawan orang saya berani. Iya. Lawannya makhluk. Udah akhirnya saya bilang, tapi saya subuh jam 4:30 itu pulang. Nah, itu posisi tidurnya kayak gimana nih, Bang, pada saat itu? Ya, ini ruangan persegi panjang lah ya. Itu kan tidur pas saya buka pintu tuh langsung kasur. Nah, langsung kasur, sebelah sini lemari, sebelah sini komputer saya nih. Makanya pas saya buka pintu kan ngelihat langsung posisi dia lagi terlentang. Iya. Di kasur saya, di tengah-tengah. Awalnya saya kira guling. Saya punya guling cuma satu dan itu kecil. Nggak gede panjang begitu. Saya perhatiin, itu mah dekil, ya kan, warnanya juga coklat-coklat gimana. Pas ngeliat ke atasnya, ini mah pocong yang kemarin. Saya bilang udah saya nggak jikir-jikir, nggak hilang juga, udah saya tutup. Tapi sempet ngeliat mukanya juga dong? Iya. Ini lagi nengok ke abang atau gimana? Dia lagi ngeliat ke saya, ke arah pintu. Nengok dong? Iya, ke arah pintu. Jadi pas saya buka, emang di posisi lagi madep ke pintu. Makanya saya juga langsung nge-freeze, langsung shock juga kan. Udah akhirnya saya tutup, saya kabur, 4:30 baru pulang. Pas saya lihat kamar kosong, udah saya pura-pura tidur. Calon istri keluar, tadi berisik-berisik di kamar apaan? Nggak tahu saya gitu. Orang saya nggak ada di kamar. Saya nggak ceritain. Itu berisik-berisik di kamar apaan? Nggak tahu. Tadi malam deh maksudnya? Iya, ngapain sih katanya? Nggak tahu. Ngapain tuh? Orang saya ini kali ngigo, saya bilang gitu, terus nendang apaan kayak gituin. Itu kalau saya ceritain dia nggak bakal berani. Gue nggak bayang, jadi natap juga ya soalnya. Nggak bakal. Itu kalau ditungguin lama tuh Bang, terus dia bilang empuk kasurnya. Gitu. Iya, mungkin. mungkin. Nyaman bos di sini. Ngomong gitu. Aku nyaman. Ya udah over kontrak aja kalau kayak gitu. Gituin. Aduh. Oke Bang, lanjut. Ada apa lagi nih setelah itu? Nah, dari sosok itu saya ngekos di situ bertahan 1,5 tahun karena ada kejadian juga di situ yang ngalamin bukan saya aja, ternyata anak-anak kosan situ juga ngalamin. Ini kosan yang kedua nih yang ngalamin? Ya, kosan yang kedua itu ngalamin. Berarti pada akhirnya rame kan? Tadi kan sepi kan ya? Ya, itu pada akhirnya rame, pada ngekos. Itu ada yang dari Tasik, ada yang dari Sumedang lah. Itu cerita tiap malam digangguin antara pocong sama kunti. Jadi sama, tiba-tiba ada di dalam kamar sosok kunti. Kuntilanak. Nah, yang di pojokan dapur itu pocong. Itu yang ngelihat kamar ujung sama kamar depan kamar saya itu. 2 orang itu pasti ngelihat. Sering ngelihat itu. Kalau yang lainnya mungkin ngelihat, dia cuma cerita kayak cerita bercanda gitu. Jadi menurut saya halusinasi, saya bilang gituin. Di dalam kamar itu sosok kunti, dia sering tiap malam diseret, kakinya kayak ditarik. Nah, saya bilang emang benar kayak diseret atau ditarik? Iya, gue ngerasa diseret. Bukan yang kayak gituan nggak bisa nyentuh, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, nggak tahu juga Li, soalnya yang kerasa ya keseret. Terus kalau yang satu lagi, dia ngeliat pocong langsung kabur, teriak, dalam kamar teriak, wah gitu doang. Ditanyain sama saya, kenapa? Itu nunjuk ke arah dapur. Aduh, saya bilang si Op itu, jadi dia di kosannya bermasalah sebenarnya. Itu kosannya itu dia nunggak 3 bulan. Akhirnya diusir lah sama ibu kosnya, ya kan. Saya bilang, saya ngeliat dia luntang-lantung di kampus, diem, ya kan.
Udah tinggal di kosan gue aja, ngapain sih puyeng-puyeng masalah kosan, gue juga sendiri. Tuh gue nggak kayak orang-orang lain yang sekosan sama perempuan sama cewek gue, enggak, dia bilang gitu. Bener tuh Dli, iya benar. Ya udah akhirnya dia ke kosan nih. Saya berani ngajak dia apa karena dia orangnya rajin sholatnya, ya kan. Jadi bisa nenangin saya, bisa nemenin saya juga nih. Nah dari situ saya mulai dalemin kayak ajaran-ajaran sholat ini begini kan gitu, tentang agama lah, dan dari dia tuh. Di situ dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga aman, itu aman. Di hari keempat jam 7:30 malam tuh saya lagi pergi beli makan, saya pulang dia udah menggigil. Kenapa Op? Badan panas? Gak apa-apa. Yakin gak apa-apa? Gak apa-apa, ini cuma panas doang. Tapi mata dia ke arah jemuran. Jemuran yang saya ngelihat pocong itu. Iya. Dia ngeliatin terus saya ke arah jemuran. Ngelirik lagi gitu kan. Ngelirik lagi. Ngeliatin apa sih Op? Enggak ngeliat apa-apa. Udah gue meriang ah. Lu ada obat gak? Nih saya kasih obat tuh di situ. Nih obat ini buat nurun demam, saya bilang. Dia tidur. Malamnya mau buang air kecil kan. Li, temenin gua kamar mandi. Kenapa sih tumben? Biasanya juga enggak. Takutnya gue pingsan, alasannya gitu. Takutnya gue pingsan, jatuh, namanya lagi kelayangan gini. Oh yaudah yuk, anterin sama saya itu. Tapi pas dia keluar, dia ngelirik begini dulu, ngelirik ke jemuran. Kenapa sih Op? Ngeliatin apa sih? Nggak ada cewek jam segini kan, karena di sebelah sana kan kosan perempuan kan, kosan anak-anak Unpad. Nggak ada perempuan di sini jam segini lagi juga, siapa yang mau ngelihat mau perempuan keluyuran? Ya ada kuntilanak, langsung gitu dia. Ayo anterin gue kencing. Ya udah, akhirnya tuh udah kamar mandi. Habis buang air kecil dia balik lagi. Masuk mandi. Takut ya. Nah, saya ceritain kenapa dia takut. Dia pas saya masuk, apaan sih lu kenapa sih sebenarnya? Lu meriang nih bukan meriang biasa. Saya bilang gitu. Saya pura-pura ngaku bisa aja kan. Gue bisa Op. Jangan bohong sama gue, lu cerita. Ah bisa apaan lu, bisa ngebohong lu mah. Serius, gue bisa, gue ngerti yang kayak gituan. Udah cerita cepetan. Baru tuh di dalam kamar dia cerita, gue ngeliat pocong di jemuran katanya. Pocong apaan sih, guling kali ada orang ngejemur. Padahal saya tahu di situ emang ada kan. Kayak gimana bentuknya? Tinggi, itu sekitar 2 meteran. Matanya bolong. Mukanya hitam semua. Terus bajunya lusuh. Saya langsung diem kan. Karena saya mikir, masa iya teman saya juga digangguin, saya bilang gitu kan. Gila nih berarti, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bilang gini, udah Op, mungkin halusinasi Op. Gak ada di sini, gue kan udah lama di sini. Harusnya gue yang bisa ngeliat Op. Kan lu tau sendiri, gue orang bisa. Ya saya gituin ya kan. Udah bohong, halu itu mah. Terus gak lama, saya mau tidur, dia bangunin lagi. Li, lu tidur agak deketan sini. Kenapa? Udah, pokoknya deketan sini. Kemarin, pas lu tidur, di sini ada pocong. Iya. Cuma gue masih bisa nahan, ya kan. Pas tadi aja di jemuran gue udah mulai gak kuat di situ. Makanya gue sampai menggigil gini. Nah, pas lo inget gak pas kita baru datang ke kosan, yang hari pertama lo ke kosan, gue masuk duluan kamar lo ke kamar mandi. Gue ngeliat itu pocong lagi tidur gitu. Cuma gue masih cuek. Udah kesini-sini gue udah mulai gak berani, udah gak kuat kan. Saya mikir gini, Op, ilmu agama lo lebih hebat, masa lo takut yang begituan? Terus kata dia, ya kan kalau yang kayak gituan kan tetap mental kita katanya. Terus gimana Op? Dan ini pokoknya lo berobat aja ke klinik. Enggak, ini bukan penyakit biasa. Kalau penyakit biasa ke klinik sembuh, kayak gitu kan.
Terus gimana ini maunya? Kata saya gitu kan. Udahlah, ntar juga sembuh sendiri. Akhirnya tuh dia konsumsi obat-obat kayak penurun demam doang. Nggak mau ke klinik, saya ajak ke klinik juga nggak mau. Sampai kejadian 2 minggu itu dia masih demam. Lama juga ya. Lama. Demamnya naik turun dari seminggu demam, ntar 2 hari turun, naik lagi kayak gitu. Dan kejadian itu dia juga yang sering ngelihat di pojok dapur. Tuh, di pojok dapur tuh ada. Dia cerita sendiri, di pojok dapur, dia sering di pojok dapur juga katanya. Ya udah lo op, kalau kayak gini terus lu mau nyari kosan kemana? Ayo gua anterin. Ya biar lu nggak di sini. Enggak, gua nggak mau nyari kosan lagi. Dia ngomong kayak gitu, gua nggak mau nyari kosan lagi. Pokoknya ntar gua paling dijemput sama saudara gua katanya. Oh ya udah, lu mau pulang? Iya gua mau pulang. Lu sehat-sehat ya di sini ya. Ya op, saya bilang gitu kan. Tapi sebenarnya lu bener kan sakit bukan karena sakit biasa kan? Iya op, iya Dli katanya. Gue bukan sakit karena sakit biasa ini. Ya udah loh, yang penting kita sama-sama saling jaga aja lah. Yang penting kita rajin-rajinin aja ibadah, saya bilang gitu. Harusnya gue Dli yang ngomong kayak gitu sambil megang kepala dia begini. Harusnya gue Dli yang ngomong kayak gitu kan lu. Oh iya op, kebalik ya. Udah gini aja. Sekarang gini aja, kapan saudara lu mau jemput? Antara besok sama 2 hari lagi. Akhirnya dijemput tuh teman saya, nggak balik lagi ke kampus, nggak kuliah lagi ke kampus. Sampai saya nanyain kabar ke teman-teman juga nggak ada yang tahu kabar. Nggak ada yang tahu ya. Iya. Nggak ada yang tahu. Baru ngerti sih kenapa Bang Fadli itu nggak dapat nomornya, karena Op itu bukan temen deket ya, dia Bukan. yang diajak ya Bang. Iya, Iya, karena saya kasihan aja ngeliat Iya. dia luntang-lantung di kampus kan. Iya. Sampai media sosialnya juga saya cari, Nggak ada. itu udah nggak ada. Mungkin saya nggak tahu deh. Ya mudah-mudahan aja umurnya panjang, sehat lah. Amin. Sampai sekarang gitu kan. Oke. Nah, Itu cerita. setelah 1 tahun. Udah hampir 8 bulan. Oh udah pas 8 bulan ngomong ke ibu kos. Ngomong ke ibu kos, Bu, bahwa di sini ada gangguan begini gini. Ah masa deh, ya kan si ibunya. Jadi ibunya ini nggak mau cerita. Sebelumnya kenapa kosan itu sepi juga mungkinnya diteror. Yaudah ntar dipanggilin deh sama ini orang pinter katanya. Kalau emang si ibu itu nggak percaya dan belum pernah kejadian, si ibu itu nggak bakalan manggil orang pintar. Dia bakal nepis omongan saya, omongan teman-teman. Wah, iya. Mungkin kalian pada kecapean, jadi akhirnya halusinasi, pasti gitu. Apalagi si ibu ini notabene-nya keluarga ini orang berpendidikan semua. Anaknya itu S3, bapaknya S3, ibunya sendiri S2. Dia orang-orang berpendidikan yang benar-benar berdasarkan logika mereka itu. Dan tiba-tiba kita cerita gitu, oh iya ntar dipanggilin orang pintar. Langsung ngomong gitu. Kita kan langsung, oh berarti pernah kejadian. Berarti bukan kejadiannya di kita doang. Ya, benar. Nah, akhirnya dipanggilin, itu orang pintarnya perempuan tuh, saya ingat. Dia nyiramin air di teras, di kamar, tiap kamar juga. Dalam hati saya, nggak bakal berhasil. Kenapa? Nggak tahu, saya ngegerutu kayak gitu. Nggak bakal berhasil. Saya ngomong gitu. Sama calon itu juga saya ngomong, ini nggak bakal berhasil. Masa sih? Iya, nggak bakal berhasil kayak gini doang. Yakin. Kecuali ini dibikin kayak selamatan, tahlilan kayak gitu. Mungkin bisa hilang lah, saya bilang gitu. Tapi dalam hati saya langsung gini, tapi pocong yang neror saya nggak mungkin hilang. Pesan dari Ocha, dia mau nitipin pesan ke saya. Saya bilang gitu. Teror itu masih berlanjut. Di bawah kasur saya itu penuh belatung. Gak ada bangkai sama sekali, gak ada bau bangkai. Tapi belatung ngampar semua. Sampai karpet saya giniin tuh belatung semua. Awalnya gimana kalau ngerasa ada belatung itu? Saya ngelihat dari komputer. Itu ada belatung, 2. Saya bilang, oh ini dari buah kali kemarin, mangga ya. Saya bilang gitu. Saya lihat sampah bersih, gak ada mangga. Saya lihat keluar, gak ada. Ya kan? Akhirnya saya buka nih kasur. Itu belatung semua di bawahnya.
full belatung. Spraynya saya buka, belatung. Itu belatung semua. Itu calon istri saya juga tahu. Dia sampai gemeteran ya. Dia kan takut juga sama belatung, geli lah. Astagfirullahaladzim, ini orang jahil apa gimana? Katanya, apa orang nggak suka apa gimana? Udah. Positive thinking aja kita, jangan ini. Saya bilang gitu. Udah. Akhirnya dibersihin tuh sama saya, sama dia kan, pelan-pelan. Saya kira ini karpet nggak ada. Bukalah karpet. Belatung semua. Belatung semua masih hidup, masih pada hidup. Coba bongkar lemari, saya bilang gitu. Bongkar lemari. Itu alhamdulillahnya aman tuh, baju semua nggak ada. Akhirnya geser. Itu nggak ada belatung lagi, kecuali di bawah karpet. Akhirnya bersihin bawah karpet. Nah, dari situ udahlah, saya mutusin pindah, saya bilang gitu. Udah saya pindah lah, saya bilang gitu. Kita cari kosan. Nyari kosan, ketemu teman, curhat tentang kosan yang pertama, kedua itu. Saya juga agak-agak gimana gitu curhatnya. Terus teman sih nyaranin ya sama kayak si Ocha. Udah rajin ibadah. Lu kan gue lihat juga kalau nggak jauh dari minuman ya begitu katanya. Iya sih ya, udahlah. Tapi emang orang minum boleh sholat, saya bilang gitu. Ya sholat aja, terima syukur nggak terima ya udah, yang penting udah sholat katanya gitu. Saking pengennya saya tuh sholat ya, kata teman saya. Terus akhirnya tadinya saya mau ngekos bareng sama dia tuh, cuma ngeliat kosannya tuh agak kurang serak sayanya. Akhirnya saya mutusin nyari di waktu asar sama istri saya. Di situ saya nyasar ke alam gaib, calon istri saya. Waktu nyari kosan ini, ya. Gimana tuh ceritanya? Saya nyari kosan itu sesudah sholat asar itu, habis sholat asar, saya nyari ke ada daerah itu pelosok yang dekat Unpad, tapi bukan Unpad depannya ya, nggak apa-apa sebut ya? Nggak apa-apa. Itu bukan Unpad yang depan, yang Unpad belakang, pojok banget. Tembus ke daerah belakang kosan saya paling ujung. Saya tahu saya nembusnya itu besok harinya. Saya ke alam lain itu besok harinya saya tahunya. Setelah saya teliti. Jadi di waktu asar itu saya muter-muter sebenarnya nyari rumah. Dan di lingkungan itu aja sebenarnya. Nggak kemana-mana. Lalu pas azan maghrib itu kebetulan hujan tuh. Hujan gerimis, azan maghrib. Saya nemuin rumah kosong. Berbentuk kosan. Saya assalamualaikum, nggak ada yang nyaut. Akhirnya udahlah, saya keluar dulu. Ketemulah ibu-ibu lagi nyisir begini, ya kan? Saya ngeliat tatapan ibu tuh kosong. Pas lagi nyisir, saya ngeliat kosong. Saya bilang, coba tanya, saya bilang gitu kan ke calon istri. Teh, di sini ada kosan kosong nggak? Dia nyisir, nunjuk gini deh. Sampai rambutnya masih ke bawah, dia nunjuk gini deh. Terus, Dek, ragu. Udah coba ke situ lagi, siapa tahu ada orang dikasih taunya ke arah situ. Coba tanya yang benar. Benar teh itu kosan? Situ, nunjuk aja. Dia nggak ngomong, nunjuk aja begitu. Ya udah ke situ. Teh, makasih ya teh ya. Gak jawab. Udah akhirnya jalan ke kosan yang tadi, yang kosong tadi. Saya teriak, Assalamualaikum, Bu, Pak, nyari kosan. Nggak ada yang nyaut. Udahlah, si ibu-ibu itu saya ngeliat balik badan masih ada. Nggak lama, saya keluar dari gang itu. Bapak manggil dari dalam rumah. Neng, Jang, dari mana? Ini Pak, nyari kosan. Sini dulu, mampir. Iya Pak. Ini duduk. Dari mana? Nyari kosan Pak. Itu ke daerah situ. Di situ mah nggak ada rumah. Gituin saya. Masa Pak orang saya ngeliat rumah kok di situ? Nggak ada rumah sama sekali. Saya bilang, mungkin Pak nggak ada rumah. Orang saya dari situ kok. Saya gitu. Masa mata saya ini? Gitu. Nggak ada, udah pulang, udah maghrib katanya. Udah pada sholat belum? Sholat dulu tuh di masjid. Kayak gitu kan, di musola. Udah akhirnya saya bilang, udah yuk pulang ya. Saya bilang gitu sama calon istri. Pulang sambil hujan-hujanan tuh. Keluar dari pagar, lewat lah ini bawa bapak. Terus, udah pulang ya, hati-hati. Si bawa bapak ini mungkin dengar yang bawa payung. Ayo mau pulang, saya anterin yuk, kayak gitu. Saya anterin, tiba-tiba kok saya anterin.
Ya kan, dia bisa ngomong gitu, saya anterin, ini apa maksudnya gitu. Saya juga mau ke masjid, mau ke musola. Oh yaudah yuk, dia bilang gitu, udah bareng. Sepanjang jalan saya mikir, waktu ajan udah lewat, waktu sholat udah lewat, udah 6:30. Ini orang mau ke masjid, mau ke musola, mau nyusul orang sholat, kan nggak mungkin. Ya kan. Sampai di masjidnya, saya ngeliat masjid itu udah kosong, orang udah nggak ada orang, orang udah pada bubar. Paling ada 1-2 orang lah yang ngebersihin. Saya jalan sekitar 2 meter 3 meter, tengok nggak ada si bapaknya. Saya ngeliat ke dalam nggak ada. Tempat wudhu kelihatan dari luar. Tuh kan, bukan. Udah jalan, saya bilang itu ikutin aja omongan si bapak yang ngasih payung tadi, ke arah mana. Lurus, belok kanan, langsung keluar. Oh iya pak, udah kira saya lurus, belok kanan, saya ingetin tuh. Udah sampai, ternyata deket kosan saya. Perasaan itu saya muter udah jauh banget. Nah, besok sorenya jam 3-an, itu saya ke tempat itu sama teman saya. Pulang dari kampus, saya minta antarin teman, saya mau nyari kosan daerah situ, saya bilang gitu. Karena deket musola, saya bilang gitu kan enak. Ternyata, pas saya ke situ itu tembok semuanya. Benar-benar ini rumah yang si bapak-bapak itu, sininya tembok. Bapak-bapak yang manggil saya, ininya tembok, saya dari sini. Ini nggak ada jalan. Ini got, ini tembok. Tapi rumah bapak itu masih ada? Ada. Oh ada? Ada. Tapi sepi. Pas saya ke situ lagi, pas sama temen. Nggak ada orang. Bapaknya masih inget nggak? Bapaknya masih inget mungkin. Nggak, masih sempat ke rumah bapaknya? Nggak. Karena kan saya pas ngeliat ke rumah bapak itu sepi, nggak ada orang. Rumah si bapak itu ada. Sepi, nggak ada orang. Biasanya kan kemarin tuh pas saya ke situ kan rame, dalam keadaan rame, ada motor, ada itu kan. Kalau pas saya ke situ nggak ada sendal, beberapa sendal doang, 3 sendal gitu. Sendal perempuan sama sendal si bapak gitu, sama sendal anak kecil. Akhirnya udah saya bilang, saya nggak cerita ke teman saya kemarin ke daerah sini, nggak cerita. Lewat rumah si bapak saya ngelirik, lah rumah si bapak sepi lagi. Maksud saya juga mau nanya ke si bapak, pak ada kosan nggak gitu, buat iseng juga. Terbaru setelah si bapak yang muncul, baru saya ceritain yang kemarin itu. Ternyata rumahnya sepi, dia bilang. Udah akhirnya balik ke musola, saya sholat asar dulu, numpang sholat asar tuh musola sama temen. Sambil nyari kosan lagi tuh situ. Saya sambil di jalan udah nggak konsen nyari kosan. Ini kemarin saya nembus tembok ini, saya bilang. Nggak mungkin kalau saya nyari masih di area yang nyata itu udah nggak mungkin. Soalnya saya nembus tembok. Dengan itu saya kejadian sama calon istri, saya bilang. Dalam hati tuh udah gurutu gitu aja. Akhirnya udah sampai kosan teman saya yang nganterin. Gimana di masih mau nyari gak? Oh, udah enggak, capek, saya bilang gitu alasannya. Udah gue pulang ya. Pulang saya langsung ke kosan. Ceritalah saya ke calon istri. Tahu gak jalan yang kemarin kita lewatin itu tembok. Kita nembus tembok. Dan rumah yang ibu-ibu nyisir itu nggak ada sama sekali. Ah yang bener nih. Kalau mau lihat ayo, saya bilang gitu. Ah enggak, dia juga takut. Ntar saya coba tanya teman-teman saya lah, kosan-kosan yang enak, saya bilang gitu. Akhirnya saya dapet kosan yang ketiga nih di daerah Dago, di atas tuh. Wah, adem tuh. Iya. Akhirnya ketemu kosan baru nih. Di kosan baru itu saya belajar tentang cara nanggulangin hal-hal gaib yang datang ya. Itu memang sih saya nggak lama, saya belajar di situ juga karena ibu kos yang awalnya dengar cerita saya langsung nyaranin ke si bapak itu kan. Ibu kos juga mungkin kasihan juga ngeliat saya, teman saya yang nunjukin kosan juga kan kasihan ngeliat saya juga kan sering diteror. Sama tante dianterin yuk ke si AA, dia ngomong gitu. Aduh tante, saya nggak ada duit buat ini. Udah kasih rokok doang dia mah. Kalau kasih rokok doang saya sanggup, saya bilang gitu. Kalau udah sampai 200.000, 300.000 zaman waktu itu kan gede banget, saya bilang. Udah kasih rokok aja, ya udahlah ayo. Udah akhirnya saya beli rokok. Curhat saya tuh sama si bapaknya. Pak, gini saya ceritain kan. Si bapaknya ketawa.
Udah, tenang aja. Pulang aja. Udah tenang aja, pulang aja sekarang. Mau ke kosan aja. Urusan bapak. Digituin. Maksudnya gimana sih? Saya kan mikir gini, saya udah ngasih rokok begini doang. Tahu gitu saya kasih sebungkus aja. Gitu. Itu dia. Terus nggak lama si bapaknya ngomong kayak gitu, udah nggak ada lagi. Beneran nggak ada? Nggak. Justru muncul hal-hal baru lah itu man. Hal-hal baru yang ada. Setelah bapak itu ini nggak ada sama sekali. Kejadian pocong nih udah mulai nggak ada lagi nih. Akibat ada kejadian-kejadian baru, tapi nantilah ceritanya ya karena panjang itu mah. Oh. Okay. Lebih panjang. Itu benar-benar nyata yang ngalamin juga saya, bapak saya, teman saya, calon istri saya itu ngalamin. Itu di kosan ketiga? Di kosan yang ketiga. Tapi itu nantilah panjang banget itu ceritanya. Itu saya balik lagi akhirnya ke bapak itu. Tiba-tiba si bapak itu nanyain, gimana masih diteror gak sama pocong? Enggak pak, tapi ada kejadian baru. Saya bilang gitu, begini, saya ceritain tuh. Dia ketawa doang. Terus itu pocongnya gimana katanya? Gak ada sih pak sama sekali. Kamu kalau mau tahu, itu kejahilan kamu. Dia sebenarnya bukan mau ngejailin kamu juga. Kamu yang awalnya usil, untungnya itu si makhluk nggak jahil juga ke kamu. Dia cuma muncul doang. Dan kalau dia jahil ke kamu, mungkin kamu udah celaka. Digituin saya kan. Makanya lain kali jangan suka main-main gituan kalau tidak punya ilmunya. Digituin saya. Kalau tidak punya ilmunya, ingat ya, segala hal apapun, kalau tidak ada ilmunya, kalau kita nggak punya ilmunya, jangan bermain-main. Pocong itu sebenarnya menitip pesan ke kamu. Cuma kamu waktu itu pernah ya ditolongin sama teman, nggak bisa. Anak dari si pocong itu tinggal dekat kosan kamu. Dia mau nitip pesan ke anaknya. Iya, buset. Udah gitu. Habis itu, Pak, mau nitip pesan gimana? Anaknya aja saya nggak tahu yang mana. Ciri-cirinya yang mana. Atau kalau si pocong itu misalnya dia nalar lah seperti manusia, dia pasti ngasih tahu ciri-cirinya pak. Dia bilang gitu. Nah, sedangkan saya nggak pernah dikasih tahu ciri-cirinya. Dia tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada di kamar saya. Gimana saya mau tahu? Saya bilang gitu. Orang lihat aja saya udah kabur. Udahlah dari situ. Yaudah kamu belajar aja sama AA, dia manggil AA. Belajar aja sama AA ya kayak gini supaya bisa ngelawan hal-hal yang kayak gituan. Jadi kita sebagai laki-laki juga kan ntar kita punya keluarga. Siapa yang ngejaga keluarga kita? Karena yang namanya hal gaib itu datang gak bakal assalamualaikum. Dia secara tiba-tiba katanya. Itu yang harus bisa kamu tanggulangin katanya setelah keluar dari sini. Oh iya pak, saya belajar gitu. Udah dari situ udah saya mulai belajar. Selain itu ada pesan apa lagi tuh? Kalau pocong itu janji nggak bakal neror lagi ke saya. Itu aja sih. Jadi benar-benar si bapak itu ngomong gini, oh berarti benar si pocong itu nempatin janji ke saya. Dia nggak neror lagi. Terus ya saya bilang gini, emang kalau neror lagi gimana pak? Ya. Dusta. Terus kata dia, ya kalau neror lagi ya saya langsung iniin, bisa dilebur atau diapain. Iya. Saya nggak tahu lah cara-cara mereka itu gimana supaya jadi ini, supaya mau ngancurin orang apa makhluk-makhluk gitu, nggak paham juga sih. Iya. Oh, pocong tak pernah dusta. Bapak udah nggak ada lagi teror pocong. Paling yang hal baru itu aja. Hal baru ya. Nanti lah ya next ya. Itu next aja itu. Nah, itu buat teman-teman yang pengen kita undang lagi Bang Fadli boleh tulis di kolom komentar ya. Iya, banyakin komentarnya. Iya, banyakin komentarnya ya. Nanti biasanya dipantau sama anak ini. Iya. Dia nonton mulu ya. Tapi sebenarnya masih penasaran sama temennya sih ya. Itu apa yang terjadi gitu ya. Nah, ketika dia pulang gitu ya. Sampai sekarang saya ada kabar ya. Iya. Berarti total berapa tahun diteror sama pocong, Bang Fadli? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oh. Sama pesan yang untuk anaknya itu ya, katanya anak si pocong itu. Ini di kosan yang pertama atau di kosan kedua nih anaknya nih? Di kosan yang pertama. Di kosan yang pertama ya. Maksudnya? Itu saya nggak tahu itu anaknya antara perempuan atau laki-laki, nggak tahu saya.
Makanya saya bilang ciri-cirinya kayak gimana saya nggak tahu. Iya. Tinggal di sebelah mana saya nggak tahu gitu. Harusnya kasih tahu aja, maksud saya pakai tanda kan juga ntar saya sampein. Tandanya gimana juga, Nah, itu bingung juga ya. iya. Orang saya ketemu aja langsung kabur. Dia kan juga nggak punya tangan gitu. Maksudnya gimana? Iya gitu. Iya. Di antara kosan pertama kedua itu ya terornya begitu aja tuh. Tapi yang jadi korban ya antara calon istri ya teman-teman saya. Kalau saya sih sampai sakit enggak. Itu aja. Ini yang tadi disebutin soal calon istri berarti sekarang udah jadi istri nih. Udah. Ibunya Siva. Iya, ibunya Siva. Dan belum tahu cerita ini. Cerita ini Tadi kan Om sempet ngomong dulu. oh udah tahu. Kemarin kan saya gara-gara telepon tahu. Oh, jadi tahu. Iya. Terus gimana tanggapannya? Ya nggak tahu, biarin aja. dia paling lah itu kok kenapa nggak pernah cerita? Dia kemarin sih ngomong gitu, kenapa nggak pernah cerita? Berarti yang Belatung tahu dong. Apanya? Yang Belatung Kalau dia ingat lagi dong. Kalau Belatung tahu dia. Dia ingat lagi. Dia justru yang ngasih tahu, ngingetin. Oh gitu. Itu ngomong di kamar aja banyak belatung ya kemarin ya ngomong gitu. Ngomong banyak belatung. Makanya dia bilang, oh iya ya. Sebenarnya sih bukan saya cut yang pas ke itunya. Itu emang saya lupa. Diingetin sama istri. Diingetin sama istri itu. Kan belatung itu kata iya. Itu saya memang benar saking banyaknya belatung sampai. Belatung itu kan dia pasti kan ngerubungin sesuatu ya. Nah di situ ngerubungin apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Soalnya kasur dibuka itu bawah kasur ya. Saya angkat begini itu belatung dari ujung kasur sini sampai ujung sana. Itu belatung semua. Full. Spray saya buka itu belatung semua udah ngampar. Tapi kenapa saya tidur itu nggak berasa? Biasanya kan kalau batu gerak. Itu kan situ saya tidur. Sih ngeri banget. Gitu. Nah pas udah mulai ketahuan baru tuh di karpet dibuka karpet belatung semua. Belatung semua ya. Belatung sampai ke komputer tuh belatung. Kan nggak mungkin kok belatung bisa hidup di dalam CPU. Tapi sebelum di hari abang nemuin itu ada kejadian nggak tuh sebelumnya di hari ya satu hari lah. Setelah orang pintar tuh datang ke kosan. Orang pintar. Ya, yang dipanggil sama ibu kos. Oh, jadi kejadian itu deket-deket itu, deket-deket yang orang. 2 hari, 3 hari setelah orang pintar tuh datang. Tapi kan nggak ngefek apa-apa sebenarnya kan? Nggak, makanya kan saya bilang nggak ngaruh ini. Makanya kan kejadiannya ke saya belatung itu. Itu. Nggak tahu itu saya juga spontan aja dalam hati. Nggak bakal kejadian. Oh denger, udah pelanin loh, Maps. Oke. Itu makanya saya bilang ini mah nggak bakal bisa bersih gini, nggak bakal bisa hilang, nggak mungkin bisa kejadian hilang gitu. Itu dalam hati sih, nggak bakal mempan gini. Benar, ujung-ujungnya belatung. Terus buktinya teman saya si Op itu masih teror. Lur, gimana tuh kabarnya? Itu nggak ketemu sama saya paling ya gitu doang. Yang penting sama-sama tahu aja gitu. Lur aja. Itu dia lengkapnya ulur. Dia emang rada-rada tambeng juga sih. Datang ke kosan ya begitulah. Main ke kosannya pernah dia. Wah, di sini lebih parah ternyata katanya. Balik gitu doang nih. Balik Oh, dia sempat main. Main sempat ngasih rokok saya 2 bungkus. Nih lur katanya. Oh ya, tumben kaya saya gituin kan. Menang proyek aja nih. Wah. Pasti lebih parah di sini. Balik kosan. Ikut gak? Udah ikut ke kosan bilang gitu. Saya sempat main juga ke kosan dia. Lebih enak emang. Iya, lebih nyaman, cuma mahalnya minta ampun. Oh, terakhir nih. Boleh tahu nggak yang orang pintar yang udah nyembuhin Bang Fadli tuh yang udah berhentiin? Siapa itu namanya? Karena menarik juga, cuma ngasih rokok selesai masalah. Itu berapa bungkus? Mudah-mudahan masih sehat orangnya. Itu namanya Ayadi. Ayadi ya. Ayadi dipanggil. Tuh. Enak banget ngasih rokok doang. Berapa bungkus? 2 bungkus. 2 bungkus. Jarum coklat. Selesai masalah. Itu rokok kesenangan dia. Udah lama saya nggak kesana juga. Sebenarnya kangen juga. Masih kalau kontekan hubungan kalau saya kesana dia gitu? masih.
Saya kadang-kadang soalnya kalau saya udah ke sono nggak mungkin cukup sehari 2 hari, pasti seminggu. Sekalian jalan-jalan ya. Iya, jadi ya di situ juga kan ada kakak angkat saya juga yang nolongin saya juga sama kayak ayah di itu juga sama. Di situ juga yang nolongin saya ngaji tiap malam Jumat. Terus ya bahkan nemenin pasien-pasien dia yang pada berobat ke dia itu. Banyak juga gitu. Banyak itu. Tiap malam Jumat tuh pasti pengajian tuh. Pengajian. Berarti rumahnya banyak dong rokoknya. Ya, kalau pada kasih rokok. Enggak, kalau ke si A mah bukan ke si A, pengajiannya ke kakak angkat saya ke tete-tete itu. Oh iya. Oke. Bolehlah kasih pesan ke penonton lah atau teman-teman yang lagi nonton mengenai cerita yang tadi Bang Fadli ceritain. Intinya kita jangan jahil lah. Terus melakukan sesuatu juga harus punya ilmunya. Jangan sembarangan kita mau coba sedangkan kita nggak punya ilmunya. Itu nggak, ya intinya antara berhasil atau enggak, yang pasti bakal terjadi hal-hal sesuatu di luar nalar kita, udah gitu aja. Ya, berawal dari bermain jalangkung. Intinya harus punya ilmunya lah, harus punya pegangannya supaya nanggulangin nanti kalau ada masalah gitu aja. Masih inget gak mantranya apa tuh yang jalangkung itu? Standar. Iya, jalangkung, jalangse. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Yuk, datang yuk. Yaudah, gua tutup hari ini. Aku Jamal dari Lentera Malam dan Bang Fadli izin pamit. Bye. Bye.